Semoga kalian di rumah semuanya kita baik-baik aja. Untuk memulai ibadah hari ini, mari gue ajak kita semua untuk satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kalau kami masih diberikan kesempatan ya Bapa untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati ibadah online kami ini ya Bapa, dari awal hingga pada akhirnya. Kau yang berkati, Kau yang sertai teman-teman kami dimanapun kami berada ya Bapa. Semoga ibadah hari ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sorak-sorak bagi Allah kita, Yesus Tuhan. Kau sumber
kita mengatakan tak tertandingi kuasa dan keajaiban Tuhan. Yes. Mari kita bersama bersorak-sorai bagi Allah kita. Dia tak tertandingi. Bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita katakan,
Kau sumberku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kawan sampai masa depanku penuh dengan harapan. aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dari awal lain teman-teman.
Ya, shalom teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat sore. Kembali kita datang beribadah pada Tuhan. Jika sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa sama Tuhan biar apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat kita semua. Bapak yang baik, terima kasih. Kami ucap syukur buat hari ini. Kalau Tuhan sudah pimpin kami dalam ibadah kami RBI dan PBI, kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena Engkau begitu baik. Bapak terima kasih Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, baik teman-teman kami yang ada di sini maupun yang mendengarkan lewat multimedia, media online baik YouTube atau hal apapun Tuhan. Kami percaya semua boleh memberkati Engkau Tuhan dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih urapi hamba, berkati setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba, supaya hamba pun boleh menjadi berkat buat teman-teman kami, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi selamat sore, shalom. Shalom. Hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh kembali beribadah. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan yang begitu baik. Teman-teman, hari ini saya dikasih tema sesuai dengan tema gereja kita, yaitu membangun karakter ilahi. Kita tahu bahwa kata membangun dalam Kamus Besar KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu membangkitkan atau membuat sesuatu untuk naik atau membuat sesuatu berdiri, mendirikan. Sedangkan karakter itu adalah watak atau sifat yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup. Jadi pasti setiap manusia, setiap kita punya karakter yang berbeda. Nah, memasuki tahun 2021, tema gereja kita itu membangun karakter ilahi. Saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan sudah persiapkan ini untuk menjadi berkat buat kita semua, supaya boleh kita membangun karakter kita sesuai dengan karakter dan kehendak Tuhan. Teman-teman, kita yakin, saya percaya bahwa dalam proses untuk membangun karakter, membangun nilai-nilai yang supaya kita boleh sama seperti Kristus, itu pasti dimulai dari hal-hal yang dasar. Hal-hal yang paling dasar. Proses pembangunan pun sama. Teman-teman, saya pernah bawakan firman ini juga, bahwa membangun nggak mungkin yang dibangun atasnya dulu, tapi yang pasti membangun harus dibangun dasarnya terlebih dahulu. Membangun dasar itu nggak sembarangan. Kalau kita membangun rumah yang mungkin cuma rumah satu lantai, pondasinya pun berbeda, dasarnya pun berbeda. Tapi kalau kita membangun bangunan yang mungkin 3 lantai, 4 lantai, mungkin kita akan membangun apartemen yang mungkin 20 lantai. Nah, itu pondasinya pun berbeda. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 yang mengatakan begini, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi proses dasar untuk kita membangun karakter ilahi yaitu iman. Teman-teman, saya yakin, saya percaya teman-teman punya hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan lewat proses untuk membangun karakter ini. Dan saya yakin firman Tuhan boleh menjadi berkat buat teman-teman semua, supaya kita bisa membangun sama-sama karakter ilahi. Saya ingin bagikan proses membangun karakter ilahi ini secara yang paling simpel saja, yang paling simpel, yaitu yang pertama dan paling utama, yaitu kita membangun dasar iman kita. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa iman hal yang penting, karena sesuatu apa yang kita enggak harapkan, tapi itu merupakan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman, Yohanes 14 ayat 6,
Tuhan tahu, Tuhan kasih firman Tuhan begini, bahwa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Teman-teman, ini satu hal yang kita harus percaya, bahwa iman percaya kita kepada Tuhan itu harus lebih dibangun untuk kita lebih kuat. Ibrani 11 ayat 6. Ini hal yang luar biasa nih firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus mempunyai iman. Membangun pondasi iman, pondasi yang sangat dasar harus dibangun sekuat mungkin. Membangun pondasi gedung, saya bilang tadi, pasti berbeda waktu saat kita membangun rumah. Gedungnya kita mau bangun berapa lantai. Kalau kita bangun yang luar biasa, saya pikir kita harus bangun pondasi kita yang betul-betul kuat. Nah teman-teman, dasar yang kuat akan membuat bangunan tersebut bisa berdiri dengan kokoh, tahan terhadap gempa, tahan terhadap banjir, badai, dan lain-lain. Dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49 itu satu perikop tentang dua macam dasar. Mungkin teman-teman pernah tahu, pernah baca juga bahwa seseorang kalau membangun di atas pasir pasti akan roboh. Tapi kalau membangun di atas batu, itu bangunannya pasti sangat kuat. Teman-teman, saya yakin, saya percaya bahwa membangun karakter ilahi yang akan kita bangun itu betul-betul kita butuh dasar yang sangat-sangat kuat. Nah, tuh, teman-teman, waktu kita dalam keadaan seperti sekarang ini, kita betul-betul diuji. Kita betul-betul masuk satu tahapan yang begitu luar biasa dengan kondisi pandemi dan lain-lain. Nah, teman-teman, saya kasih satu ilustrasi yang sangat simpel. Saya pikir teman-teman bisa mengerti. Saya bawa dari rumah satu buah lilin. Bukan lilin, gue yang jagain ya, bukan gitu ya, lu yang keluar gitu, bukan. Bercanda teman-teman. Saya bawa sebuah lilin. Teman-teman, waktu saat teman-teman sudah kenal Tuhan dan tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman sudah menjadi terang. Tuhan sudah angkat kita karena anugerahnya, kita diangkat dari kegelapan menjadi terang. Saya coba nyalakan ya teman-teman ya. Teman-teman, begitu juga dengan iman. Waktu saat kita mungkin ada di gereja, kita ada di pelayanan, kita hari Minggu ibadah, sepertinya santai-santai saja. Lilin ini bisa menyala dengan baik. Waktu saat kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, kayaknya is okay, masih okay, masih bisa menyala, bisa menjadi terang. Tapi waktu saat kita ada dalam satu masalah, ada dalam satu pergumulan yang berat, teman-teman bisa sanggup gak kita menjaga supaya lilin ini tetap menyala? Lilin ini tertiup, bisa gak tetap menyala? Kalau kita enggak menjaganya, otomatis lilin ini pasti bisa mati. Begitu juga dengan iman teman-teman. Jangan padamkan iman percaya kita pada Tuhan karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang membuat kita bisa mundur dalam iman kita sendiri. Teman-teman, kalau kita nggak bisa menjaganya, otomatis iman percaya kita bisa mati. Nah teman-teman, saya matikan ya. Saya pernah dapat satu video yang luar biasa di teman komunitas kita yang ada di Komsel. Intinya gini,
Saya yakin sekali bahwa itu ada 2 orang yang intinya dia mau mau percaya Tuhan, atau dia akan ditembak mati jika dia mau menyangkal Tuhan. Yang satu temannya dua saya yakin saya percaya bahwa itu adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang satu dia menyangkal Tuhan, dia diizinkan untuk pergi karena di dalam kondisi todongan senjata. Mungkin teman-teman pernah tahu dan teman-teman pernah lihat di dalam satu todongan senjata yang begitu menakutkan. Tapi yang satu ini menyangkal, dia diizinkan untuk pergi, dia meninggalkan temannya tersebut. Nah yang satu ini nggak mau, akhirnya dia menyembah Tuhan, dia bilang dia tetap cinta Tuhan Yesus karena dia tahu Tuhan Yesus yang dia sembah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya sang penodong tersebut, karena mungkin ini dalam kondisi yang betul-betul dilema, akhirnya sang penodong tersebut menembakkan senjata. Tapi begitu luar biasanya Tuhan kita sehingga orang tersebut pun nggak bisa ditembak. Singkat cerita, akhirnya 2 orang penembak ini pun bertobat dan tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah betul-betul Allah yang luar biasa. Nah teman-teman, bisakah iman percaya kita waktu saat kita ada di situasi keadaan seperti itu, ada di situasi yang seperti sekarang ini, ada di situasi yang betul-betul menakutkan, ada di situasi yang betul-betul membuat kita cemas, bisa gak kita menjaga supaya iman kita tetap menyala, tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan? Saya yakin iman teman-teman sangat luar biasa. Pertanyaan begini teman-teman, lalu Kak, bagaimana kita bisa mempunyai iman yang kuat, iman yang betul-betul kokoh, iman yang betul-betul percaya luar biasa, percaya 100%. Kalau enggak 100% mungkin 200% kita percaya. Satu hal yang simple yang kayak Indra ingin bagikan buat teman-teman, bagaimana kita bisa membangun karakter ilahi, yaitu yang paling dasar adalah membangun iman kita. Roma 10 ayat 17 begini. Indra bacakan buat teman-teman semua ya. Roma 10 Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana kita bisa membangun iman kita? Bagaimana iman kita bisa kuat? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin teman-teman masih bisa terus membaca firman Tuhan supaya iman kita terus dikembangkan, iman kita terus boleh naik terus, supaya kita boleh bisa membangun karakter ilahi dalam kehidupan kita sendiri. Teman-teman, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Hal yang simpel, waktu saat kita membangun dasarnya untuk membangun karakter ilahi kita harus sering baca firman Tuhan, sering baca Alkitab, dengarkan siapapun yang mau berkhotbah, kita coba belajar untuk mendengarkan, ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini mengenai firman Tuhan. Sekali lagi Kendra juga bacakan buat teman-teman. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat
segala tulisan. Alkitab ini bermanfaat. Kalau iman kita kita mau bangun karakter kita seperti karakternya Tuhan, karakter ilahi. Dasarnya iman itu harus kita sering baca firman, sering baca Alkitab, dengarkan orang-orang, lebih banyak mendengarkan hal-hal yang mungkin dengar-dengar cerita firman Tuhan, dengar-dengar siapapun yang berkhotbah. Itu coba kita belajar terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kalau dibilang mengajar, pasti kita waktu saat kita ikut Tuhan, kita tahu bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mesti terus banyak belajar. Lewati waktu yang ada, kita harus bisa terus belajar dekat dengan Tuhan. Kalau saat teduhnya kurang, kita belajar lagi. Kalau berdoanya kurang, kita mau terus tambahkan lagi. Kalau baca firman-Nya kurang, ayo kita baca firman lagi. Jadi firman Tuhan itu bisa untuk mengajar. Bagaimana kita harus melakukan apa yang Tuhan kita inginkan sehingga iman kita menjadi kuat. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Saya yakin saya pun masih kadang-kadang masih suka berbuat salah. Tapi waktu saat kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, firman Tuhan tersebut pasti akan mengingatkan kita dan menegur kita dari kesalahan. Oh salah lu Ndra, seharusnya nggak boleh, seharusnya nggak lakukan ini, seharusnya nggak lakukan itu. Kalau buat teman-teman mungkin yang masih sekolah atau mungkin yang masih kuliah, harusnya jangan nyontek loh, nggak boleh loh. Waktu saat itu Tuhan mengajarkan, firman Tuhan bisa menyatakan kesalahan. Jadi kita bisa tahu, oh ini nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Nah, firman Tuhan itu menegur waktu kita dalam kondisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga iman kita kuat kembali. Untuk memperbaiki kelakuan, teman-teman, kelakuan kita kadang-kadang suka banyak yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Tapi kita percaya bahwa kalau kita terus sering baca firman Tuhan, baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan dari teman-teman, mungkin dari gembala kita, dari teman-teman yang memberitakan firman Tuhan, itu firman Tuhan akan sangat bisa memperbaiki kelakuan. Banyak gak sih kelakuan kita yang minus? Kendra juga masih punya kelakuan yang minus. Kadang-kadang masih suka ada egois gak sih? Masih kadang-kadang suka ada egois. Tapi setelah kita tahu baca firman Tuhan, baca Alkitab, oh firman Tuhan nanti yang akan bisa memperbaiki kelakuan kita. Yakobus 6 ayat 26 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau perbuatan kita nggak baik, ya iman kita juga akan mati. Nah teman-teman, yang lanjut tadi untuk mendidik, mengajar. Kalau kita tahu segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab atau firman Tuhan yang ada di Alkitab, itu bisa untuk mendidik, mengajar, mengingatkan, supaya kita mau naik level. Oh kita harus belajar, nggak mungkin nggak belajar, kita harus belajar. Nggak mungkin orang lahir masuk langsung ke sekolah SMA, kan nggak mungkin. Tapi dia harus bertumbuh. Dia masuk di sekolah playgroup, di PAUD, terus baru masuk ke TK baru SD, SMP, SMA, baru masuk jenjang perguruan tinggi. Jadi nggak mungkin serta-merta langsung mau ke hal-hal yang lebih besar. Harus ada proses. Firman Tuhan itu bisa mendidik dan mengajar. Seperti yang kalian bilang tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, membangun karakter ilahi, kita harus bangun dengan satu pondasi yang kuat. Kalau pondasi kita nggak kuat, pondasi iman kita rapuh, pondasi iman kita nggak kokoh. Di Lukas 6 ayat 47-49 itu seperti kita membangun rumah di atas pasir. Tapi kalau
pondasi iman kita, kita bangun karakter kita sesuai firman Tuhan, kita sama seperti membangun di bebatuan. Sehingga waktu saat badai, waktu saat masalah, waktu saat pencobaan datang, rumah itu nggak akan terbawa hanyut. Kita nggak akan ikut arus, sehingga kita tetap kokoh. Teman-teman yang sekasih dalam Tuhan, membangun karakter ilahi seperti Kendra bilang tadi, bangun pondasi imannya yang kuat. Dengan apa? Baca firman Tuhan. Simple. Baca firman Tuhan. Nanti Tuhan akan bukakan. Oh, sesuai firman Tuhan gak ya? Seperti yang Kendra bilang tadi, firman Tuhan tuh bisa untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik. Teman-teman, Kendra berharap teman-teman memasuki masa-masa sekarang ini bisa lebih lagi giat baca firman Tuhan, lebih giat lagi mungkin dengar-dengar khotbah-khotbah yang membangun. Karena di masa-masa ini kita percaya bahwa teman-teman kita mungkin banyak yang aduh udah nggak ibadah-ibadah nih, kayaknya lesu banget, malas banget. Mau kumpul-kumpul sama temen nggak boleh, mau ibadah kumpul di gereja pun sudah nggak boleh, cuma lewat online. Lihatnya santai-santai aja lah, mau lihat sambil makan juga boleh. Tapi Kendra sangat percaya bahwa kalau kita sudah punya pondasi iman yang kuat, pondasi iman yang kokoh, kita bisa menghadapi masalah ini, khususnya buat pandemi sekarang ini, bukan makin bertambah baik, tapi kita lihat kayaknya semakin banyak statistik yang menunjukkan bahwa yang terkena virus itu makin banyak. Nah teman-teman, sekali lagi, untuk membangun karakter ilahi, bangun pondasi iman yang kuat. Bangun pondasi iman yang kuat. Lewat apa? Simple, baca firman Tuhan. Kalau kalian sudah baca firman Tuhan mungkin 1-2 pasal satu hari, Kendra yakin kalian terus bisa mendapatkan rema firman Tuhan. Makanya waktu saat kita berdoa, kita mau baca firman Tuhan, Tuhan minta hikmat sama Tuhan, biar Tuhan kasih rema buat kalian. Sehingga waktu saat kalian menghadapi cobaan, menghadapi situasi, keadaan yang seperti ini, firman Tuhan bisa menguatkan kalian. Amin buat firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan sore hari ini menjadi berkat buat kita semua. Kita mentundukkan kepala kita. Bapak Surgawi, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah, kami memuji, kami meninggikan nama Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu boleh menjadi rema buat setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Baik teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman yang ada di rumah menyaksikan secara online lewat YouTube. Tuhan, kami percaya kuasa firman Tuhan luar biasa, dan Tuhan terus boleh menjamah setiap teman-teman kami. Untuk teman-teman kami boleh dan bisa membangun karakternya yang sesuai dengan Engkau inginkan Tuhan, karakter ilahi yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami ingin bangun pondasi iman kami untuk lebih kokoh, lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman sore hari ini menjadi berkat buat setiap kami. Bapak, terima kasih. Kau berkati teman-teman kami juga yang mungkin belum sempat mendengar. Tuhan berkati supaya mereka pun boleh ada di satu lingkup yang luar biasa dengan Engkau Tuhan. Engkau terus berkati setiap mereka. Terima kasih Bapak. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, jikalau sore hari ini sebentar kita akan berpisah, mari kita mau kedangkan kedua tangan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, sesuai firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita mau kedangkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biar kasih karunia dari Allah Bapa di surga
damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan teman-teman sekalian hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.